Kalau ada sahabat dan musuh abadi dalam politik itu. Ya, contohnya hari ini, walaupun dengan dalih-dalih untuk membangun bangsa segala macam, tapi ya kita bisa menilai masing-masing lah begitu. Bener sih kata Bro Pojan, gue juga sepakat. Jangan berharap sama politisi ya, berharapnya sama sang pencipta lah, musyrik nanti. Tuhan. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zona Politik bareng gue Tulus Pardosi. Oke semuanya, selamat datang di acara Zona Politik dengan tema Bincang Politik dan Nalar. Saya sendiri adalah Andika Pasada Ilaika selaku host, dan tentunya saya ditemani oleh Bro Tulus selaku co-host. Halo Bro Tulus. Halo Bro Dika, halo kawan-kawan semua. Kita ngobrol politik lagi, tentunya ala obrolan warung kopi tentunya. Dan tentunya bicara politik, kita sudah menghadirkan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Bang Faujan Yudhistira Ramadan, selaku Wakil Ketua 2 SMA FSA periode 2019 Universitas Islam Negeri Jakarta. Halo Bro Faujan. Luar biasa. Tepuk tangan lu. Luar biasa itu. Tamu kita ini. Sebelumnya apa kabar Bro Faujan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sebelumnya Bro Faujan udah menyempatkan hadir di acara Zona Politik. Bro Faujan, bicara bincang politik dan nalar, saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Bro Faujan nih. Kalau mendengar kata politik, apa sih dua top of mind yang ada di pikiran Bro Faujan? Kata politik ya. Kalau menurut gua dua kata untuk politik ialah manusia pertama, karena banyak kalau kata Rocky Gerung bilang manusia adalah zoologikon gitu. Artinya hewan yang politik. Walaupun gue sendiri secara ini gue nggak mau hewan, gitu kan. Tapi kalau kata Pak Rocky gitu, hewan yang politik. Pembeda antara hewan yang kita temui dengan kita manusia itu ya kita berpolitik gitu. Hewan nggak bisa berpolitik. Dan yang kedua ialah tujuan, kaitannya dengan tujuan selalu, karena ya apa nih biasanya tujuannya, misalkan mau jadi calon legislatif, misalkan mau jadi anggota legislatif, misalkan, atau mau jadi apa, itu kan selalu berkaitan dengan politik. Itu sih dari gua untuk dua kata untuk politik gitu ya. Kalau mendengar kata politik. Betul. Menurut Bro Faujan sendiri, pengertian politik menurut Bro Faujan itu apa sih Bro Faujan? Menurut gua, politik ialah cara manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Contoh yang paling sering digunakan oleh para politisi untuk berkampanye gitu ya, ialah waktu kecil kita udah berpolitik loh gitu. Contohnya apa? Waktu kita nangis gitu kan, nangis untuk minta susu misalkan. Nah tujuannya itu, caranya adalah kita nangis kayak gitu. Jadi menurut gue itu cara manusia untuk mencapai tujuan gitu. Bro Faujan, nih kan kita muda-mudi kaum milenial. Menurut Bro Faujan sendiri, penting gak sih kita muda-mudi milenial ini melek akan politik? Penting. Karena gini, kita ini kan pertama bayar pajak ya.
Orang tua Bro Andika, orang tua Bro Tulus juga bayar pajak, dan pajak itu dikelola oleh negara gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa tahu duitnya itu buat apa? Ya dengan berpolitik gitu loh. Kita ngerti berpolitik itu ya bukan cuma jadi anggota dewan, tapi ya buat tahu duit kita yang itu diapain gitu loh, buat apa. Bro Fauzan nih, saya kan pernah baca di sebuah buku, yaitu negara hancur karena banyak orang diam. Apa sih arti dari kalimat tersebut menurut Bro Fauzan? Terus setuju nggak sih Bro Fauzan dari kalimat tersebut? Negara hancur Karena banyak orang diam. karena banyak orang diam. Gue sepakat, karena oposisi yang paling paling permanen kali ya sebutnya, itu adalah rakyat gitu loh. Ketika rakyat sudah diam, otomatis ada yang namanya penyelewengan di situ. Kalau menurut Lord Acton bilang kan, power tends to corrupt gitu kan. Absolute power corrupt absolutely gitu. Gitu. Jadi gue sepakat sih dengan, ada yang bilang bahwa negara akan hancur ketika rakyatnya sudah mulai diam gitu. Bicara politik nih Bro Fauzan, kita kan nggak jauh-jauh dari partai politik ya kan. Bro Fauzan sendiri tahu nggak sih ada berapa partai politik di kita? Terus sebutin dong politisi-politisi dari partai politik tersebut kalau boleh tahu deh. kalau bisa sharing lah. Politisinya partai politik banyak ya di Indonesia. Banyak sekali. Ada 20 ya kalau nggak salah, 2019 kemarin 20-an, 20 sama itu partai daerah, partai lokal. Nah, gue kurang tahu tuh partai lokalnya, tapi kalau gue bisa sebutin sama politisnya, mungkin sebutin yang pertama itu ada Golkar, politisinya Pak Erlangga, terus Pak Andika Hazrumi, ya kan, di Banten ya kan. Ini namanya sama. Terus ada Kak Putri Komarudin tuh dari Golkar. Ada Bang Pilar, Saga Ihsan. Untuk di PDI ada Bu Megawati Soekarno Putri. Terus ada Bu Puan, Pak Ganjar. Terus lanjut ke Partai Demokrat. Partai Demokrat itu ada Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ada Pak Jansen Nasution, terus Pak Andi Malarangeng, terus habis itu kita lanjut lagi ke PKB ada Caimin sebagai ketua umum, terus di Gelora, sekarang kan ada partai baru tuh, Partai Gelora ini ada Pak Anies Mata, terus Pak Fahri Hamzah. Ini gue sebutin semua nih, yang gue tahu ya. Yang tahu-tahu aja bro. Terus lanjut di PSI ada Bro Giring sebagai ketua umum. Terus ada Bang Valdo Maldini. Ada Mbak Samara Amani, ya kan. Terus di PKS ada Pak Ahmad Saihu. Terus kalau di Banten itu ada Pak Jazuli Juaini, tuh. Jazuli Juaini, terus siapa lagi ya? Oh, ini siapa? Habib Salim Segaf Al-Jufri. Nah, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Nah, lanjut ke apa nih yang belum nih? PKPI itu ada ketua umumnya itu Bang Dias Hendro Priyono. Ya. Bang Dias Hendro Priyono. Terus P3 itu ada ketua umumnya itu Suharso, namanya Pak Suharso.
Ya, terus lanjut lagi PAN. PAN itu ada Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Terus ada lagi siapa tuh sekretaris Pak? Pak Zul, terus udah deh, udah aja Pak Zul. Terus lanjut lagi apa ya? Yang belum apa nih? Gue lupa lagi. Wah, saya kurang tahu tuh. Soalnya saya yang tahu tuh cuma kuning-kuning doang tuh, yang berkarya itu doang tuh, bro. Oh iya, berkarya tuh. Berkarya. Berkarya itu ada Pak siapa? Lupa lagi namanya. Tommy Soeharto, ya Pak Tommy Soeharto. Terus lanjut Nasdem ada Pak Surya Paloh, ada Pak Ahmad Saroni, ya kan? Lanjut lagi apa yang belum karya? Udah itu aja. Udah semua kayaknya Bro Fauzan. Udah semua ya. Luar biasa banget dari Bro Fauzan ini ya. Tahu semua loh politisi-politisi dari partai politik yang tadi disebutkan gitu kan. Bro Fauzan, di sini kan kita dari tim kreatif Zona Politik sudah menyiapkan games. Gamesnya itu menyebutkan 2 kata dengan cepat. Misalkan contoh gini. Kalau misalkan gue bilang hitam dan putih, Bro Fauzan langsung bilang putih. Kalau misalkan gue bilang hitam atau ungu, Bro Fauzan ungu. Nih biasanya menjebak nih. Oh, enggak dong, aman kok ini, aman. Jangan ya, bisa PK jangan ya. Oh, enggak. Jebakan paling ekstrimnya paling UITE Bro Fauzan. Bisa dimulai ya, Bro Fauzan ya? Oke. Ayo. Pemimpin muda atau pemimpin senior? Pemimpin senior. Gabung partai politik atau tidak gabung? Gabung. PDIP atau PKS? PKS. Nasionalis atau religius? Nggak bisa tengah nih. Nggak bisa dong. Kan 2 kata sebetulnya, salah satu. Religius deh. Religius. Nih, yang terakhir, Jokowi 3 periode atau turunkan Jokowi? Aduh, pertanyaannya kalau gue bilang 3 periode ya kan ngamuk di sini kan. Turun gue kena UITE bahasa baik. Ya selesaikan aja lah 2 periode itu. Gak ada nih masalahnya Jokowi 3 periode atau turunkan Jokowi buat aja dan Nah, nanti kita kasih kesempatan jelasin kok Bro Fauzan. Iya, boleh. Turunin aja deh. Turunin katanya. Ya udah, sekarang kita masuk ke games kedua, yaitu Tahu Nggak Lu. Kalau Tahu Nggak Lu itu akan dijelaskan oleh Bro Tulus. Bro Tulus, waktu dan tempat dipersilakan, Bro. Oke, luar biasa tadi Bro Dikaya, gue menikmati obrolan dengan Bro Fauzan tuh. Sangat-sangat santai sekali, di mana tujuan kita juga itu kan zona milenial ini. Bro Fauzan, ini gamesnya gue akan tunjukkan foto atau video, nanti Bro Fauzan jelaskan apa yang Bro Fauzan ketahui dari foto atau video yang akan gue tunjukin dan gue play ini ya. Mari kita mulai dari yang pertama dulu nih. Sebentar ya Bro. Ini gue ambil minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Orang ini Nah ini udah kelihatan Bro Fauzan. Aksi ya? Ini nih bukan itu masih loading kayaknya. Mana nih? Pelakor. Ah, udah lihat belum? Strategi kampanye. Strategi kampanye. Oke. Politik. Dari foto yang gue tampilin ini, Bro Fauzan mengeluarkan kalimat strategi kampanye. Nah, nanti kita elaborasi. Kita lanjut ke foto selanjutnya ya, Bro Fauzan ya.
maunya sih tentram. Maunya sih tentram. Bukannya sekarang sudah tentram ya, kan sudah jadi pembantu sekarang. Oke, kita next nih Bro Bojan. Nah, nih. Kelihatan Bro Bojan? Suara gue masuk nggak, Dik? Waduh. Sorry banget, internet gue putus Bro Bojan. Waduh. Oke. Kita lanjut nih ke foto ini. Foto ini nih Bro Bojan nih. Itu barisan sakit hati kayaknya. Barisan sakit hati, luar biasa loh. Luar biasa loh. Ini tadi sudah, ini sudah. Ini Bro Bojan. Apa nih? Oh, ini sebagai bentuk apa ya? Sosial kontrol lah, agent of social control, sebagai bentuk agent of social control. Social control, luar biasa. Nah ini tadi gue lewat nih, ini agak lawas banget nih. Ini Bro Bojan nih, kira-kira ada gambaran nggak tentang foto ini? Apa tuh? Jadi ini foto Kongres Pemuda yang pertama di Batavia sebelum adanya Sumpah Pemuda dulu, Bro Bojan. Oke. Berarti, bentar, itu Kongres Pemuda ya? Iya, yang pertama Bro Bojan nih. Nah, menyusun strategi. Siap, ya menyusun strategi benar. Oke, fotonya sudah habis, tapi gue akan munculin satu video lagi Bro Bojan. Satu video selanjutnya ini. Nah ini. Bro Bojan nanti kasih komentar atas video yang akan gue tampilin ini. Set. Sudah kelihatan ya? Gimana Bro Bojan? Kayaknya itu dia apa ya? Offside itu dia. Offside. Karena Kenapa tuh? bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya kayaknya dia tuh. Oke. Ngapain coba? Anda tuh ngapain Anda mendukung? Ngapain Anda itu nggak ada ininya gitu loh, nggak ada impactnya gitu loh. Anda mau dukung atau tidak juga tetap jalan gitu loh. Oke, Bro Paujan. Tadi gue mau elaborasi nih apa yang tadi Bro Dika udah tanyain ke Bro Paujan. Dua pertanyaan cepat tadi. Yang pertama Bro Andika bertanya pemimpin muda atau pemimpin senior. Luar biasa aja Bro Paujan menjawab pemimpin senior. Kasih tahu kita dong alasannya apa tuh? Alasannya gue tuh pernah nonton, gue kan penonton juga di Total Politik kan. Iya. Jadi, iya. Berarti Mas Topo juga ya? Mas Topo. Oke, terus? Jadi waktu itu ada Amansap kalau nggak salah yang trio tengah malam itu. Oke. Amansap ya.
dalam politik itu kita butuh yang namanya kebijaksanaan gitu loh. Dan menurut gua gitu loh, untuk anak muda harus, terutama politisi muda harus banyak belajar mengenai kebijaksanaan sih. Itu sih yang dipunyai oleh mungkin ya orang-orang yang udah senior gitu. Oke, berarti Bro Paujan ada melihat kekurangan dari anak muda itu tadi ya, di poin kebijaksanaan itu ya. Yang itulah salah satu poin penting kenapa Bro Paujan memilih pemimpin senior begitu ya. Makanya saya mendukung Pak Ben dan Bang Pilar. Jadi ke situ loh. Oke. Yang kedua tadi apa Bro Dika? Pertanyaan kedua itu gabung partai politik atau tidak gabung? Kata Bro Paujan gabung partai politik. Why? Gabung. Kenapa? Kenapa tuh alasannya tuh? Karena ini gue juga dapetnya dari Bang Ari sebenarnya. Gue hasil ngobrol-ngobrol sama Bang Ari Putra pernah tuh. Jadi dia bilang gini, bro kalau mau masuk ke politik langsung aja gitu loh ke partai politik. Ibarat gini, kalau misalkan partai politik ini ibarat akademi bola lah gitu loh. Orang yang bermain di akademi bola gitu ya, itu lebih gue nggak bisa bilang bahwa yang tarkam itu nggak jago juga, tapi lebih ya secara makan diperhatikan gitu kan, secara latihan ada ada jadwalnya gitu, lebih tertata gitu loh, lebih rapih dibandingkan misalkan ya mohon maaf yang ya serabutan aja gitu kan, main tarkam aja gitu. Dan begitu juga di politik gitu loh. Tapi kan pertanyaannya begini Bro Paujan, informasi atau apa tadi ya, pertimbangan Bro Paujan itu kan tadi bicara Ari Putra, founder dari Total Politik. Tapi kan dia sendiri tidak mengambil jalan itu Bro Paujan. Karena dia nggak mau berpolitik, dalam arti kata berpolitik praktis untuk jadi dewan gitu ya, untuk jadi legislatif atau menjadi wali kota gitu loh. Mungkin ketika dia pengen gitu ya, untuk gue nggak tahu Bang Ari ya, gue juga udah lama nggak ketemu Bang Ari juga kan, ya jadi dia pasti bakal ngambil jalan itu gitu. Ya artinya Bro Paujan hari ini menjawab gabung partai politik berarti sudah ada gambaran ingin ke sana ya, ke eksekutif dan legislatif itu. Saya menangkap poin itu, makanya saya validasi, benarkah itu? Gue jawab deh, iya. Ya nggak apa-apa, kayak kalau memang kita punya rencana, why not? Toh semua kita punya hak yang sama kan, tinggal apa niatannya saja yang diluruskan. Yang ketiga tadi apa Bro Dika? Tadi pertanyaannya dua katanya itu PDIP atau PKS. Nah, memilihnya partai oposisi loh, PKS gitu. Kenapa Bro Paujan? Emang nggak pengen jadi komisaris satu? Tadi nggak ada pilihannya, nggak ada Golkar sih. sengaja emang kita kasihnya dua yang radikal kan gitu, yang berbeda jauh. Bro, kalau mau radikal PSI. Cuman mereka nggak punya nilai jual konstituen, bro. Makanya kita kasih pilihan PDIP dan PKS. Kenapa Bro Paujan memilih PKS? Apakah tidak ingin jadi komisaris di anak perusahaan BUMN emang? Gua lebih baik tidak musuhin sama teman-teman gua dibandingin gua jadi komisaris. Buat apa jadi komisaris kalau lu dimusuhin mulu gitu loh. Ya dimusuhin juga kan bulanan lancar. Income lancar. Sama kayak rektor UI hari ini kan dimusuhin sama satu sivitas akademik kan, tapi tetap aja penghasilan per bulannya miliaran. Tapi kan mengundurkan diri sekarang. Udah tidak kuat akan tekanan publik berarti. Pertanyaan keempat tadi apa Bro Dika?
Pertanyaan keempat yaitu nasionalis atau religius. Nasionalis atau religius? Tadi menjawab ini agak ada keraguan. Bro Paujan bilang tidak ada pilihan moderatkah begitu. Seperti Demokrat yang mengklaim dirinya adalah partai nasionalis religius begitu. Kenapa akhirnya memilih religius, Bro Paujan? Karena secara apa ya? Gue secara kalau nasionalis, gue juga bingung sih apa pilihan gue tuh kenapa gue milih. Ya sebenarnya simpelnya karena anak UIN kali ya. Backgroundnya kan kita lihat. Anak betul. Gimana? Karena nggak apa-apa lah di dunia dikata-katain anti Pancasila dibandingkan ya daripada di akhirat masuk neraka ya kan. Allah, soleh sekali emang Bro Paujan ini. Emang calon-calon penghuni surga Bro Paujan ini. Politik kesalehan ini. Yang kelima apa Bro Dika tadi? Tadi Jokowi 3 periode atau turunkan Jokowi kan? Di sini juga tadi Bro Paujan ada sedikit kegalauan ini. Emang nggak bisa Jokowi 2 periode aja katanya. Ya kalau Jokowi 2 periode kita nggak nanya Bro Paujan, di Undang-Undang Dasar kan udah gitu. Nah, kita nanya Bro Paujan nih karena ada 2 isu yang bertolak belakang nih, antara ada seorang peneliti si M Kodari, Bang M Kodari, dia menginginkan Jokowi 3 periode untuk menghentikan polarisasi menurut dia, tapi di sisi lain kawan-kawan mahasiswa civil society menginginkan Jokowi harus turun sekarang. Nah, makanya kita tanya Bro Paujan, menurut Bro Paujan resolusi konfliknya apa? Apakah Jokowi harus turun atau 3 periode? Tadi pilihnya tadi kan Jokowi harus turun. Kenapa tuh Bro Paujan? Jokowi harus turun ketika di akhir periode. Waduh, luar biasa. Main aman luar biasa. Rupanya Bro Paujan ini nyari aman lah ya. Luar biasa loh, bener. Tapi ini kawan-kawan kita bisa lihat ini sebagai bentuk indikasi apa ya, ngerinya negara hari ini. Karena kenapa? Sekelas mahasiswa, sekelas pemuda takut untuk menyampaikan pendapat di muka publik kan itu karena ada apa itu otoriterisme sedang berkembang di pemerintahan hari ini. Oke. Bro Paujan tadi udah ngejelasin semua. Tinggal dari foto yang gue tadi tunjukin Bro Paujan atau video yang tadi gue tunjukin. Bagian mana yang menarik perhatian Bro Paujan? Yang menarik ya. Yang Pak Jokowi yang Pak Prabowo pelukan. Nah, kenapa itu menarik Bro Paujan? Tentu bukan karena pelukannya dong. Iya dong. Yang tadi ya, yang Kongres Pemuda pertama, gitu sih. Kenapa tuh Bro Paujan? Kalau yang Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan, ya siapa sih gitu loh yang ya kan 2019 kemarin itu kita ribut-ribut gitu loh. Benar. Segala macam. Ya pada akhirnya kan sekarang berdamai gitu loh. Benar. Ini sih yang membuat gue kadang-kadang ya banyak orang kan pada akhirnya kecewa gitu loh. Wah nih Pak Jokowi ini. Ya lu jangan berharap sama politisi gitu loh. Ya politisi itu ya suka nggak suka ya dia ya pasti akan mengecewakan gitu loh karena dia manusia gitu dari gua. Ya benar. Karena kan ya, gimana Bro? Yang kemarin kan heboh banget gitu loh. Pilpres itu gila loh, orang bisa musuhan itu satu keluarga pada. Bahkan ada suami yang sampai cerai itu. Itu Pak. Jadi, bahkan temen yang tadinya kita nongkrong gitu kan bareng gitu kan tiba-tiba apa nih gue karena beda pilihan doang gitu loh ya pada akhirnya bersatu. Ya iya kan dari kecil kayaknya kita udah tahu lah dulu ada semboyan-semboyan tuh dalam politik tidak ada sahabat dan tidak ada musuh abadi kan begitu kan. Dari kecil kayaknya kita udah tahu tapi mungkin di 2019 kita satu Indonesia tiba-tiba lupa ingatan tuh makanya saling keras-kerasan semua padahal kita udah tahu kok nggak bakal ada sahabat dan musuh abadi dalam politik itu.
Ya contohnya hari ini walaupun dengan dalih-dalih untuk membangun bangsa segala macam, tapi ya kita bisa menilai masing-masing lah begitu. Bener sih kata Bro Pojan, gue juga sepakat. Jangan berharap sama politisi ya, berharapnya sama sang pencipta lah, musyrik nanti. Tuhan. Bro Dika ada pertanyaan nggak nih ke Bro Paujan sebelum kita lempar ke kawan-kawan yang bergabung di Zoom meeting nih. Ada 600 orang ini, ada Ahmad Ghazali Lubis, Ivan Fauzi, Reja Kagultom, ada 600 nih. Nah barangkali dari Bro Dika ada. Itu. Dia dari DPC Padang. Yang mana tuh? Imam Fauzi? Saya juga namanya kayak nggak asing ini. Halo Bro Fauzi. Udah Fauzi. Udah. Halo. Gimana? Udah ada yang pengen kita diskusiin nggak? Soalnya kita di sini santai aja. Bro Paujan ini kan bintang tamu tapi bukan jadi pemateri dalam seminar begitu lah. Kita sharing santai aja. Cuman memang perspektif Bro Paujan yang lebih banyak mungkin di awal tadi. Ada nggak Bro Imam? Sebelumnya mau maaf nih Bang, nggak bisa di on kamerain. Ya, lagi ngurus untuk skripsi Bang. Lagi kacau banget lah ini kondisinya. Mohon maaf. Dari tadi sih yang saya perhatikan sih, kayaknya pembahasannya lumayan panas nih dengernya dari tadi nih. Kayaknya, berbincang-bincang sebelumnya sih saya udah pernah ketemu nih dengan Bang Paujan ini nih. Kalau membahas masalah politik, wah beliau ini nomor 1, nomor wahid nih. Iya benar. Nggak salah Bang. Framing itu dia. Anda nggak usah ngelak ya, Anda tuh jago di dunia perpolitikan itu tuh. Gue modal bacot aja sebenarnya. Kalau dari saya sih kayaknya udah Bang Fauzan nih udah nggak ada lagi yang mau dibahas sih. Udah jawaban yang tadi dilontarkan dari Bang Tulus ini udah bagus lah. Saya juga bingung kalau mau bahas politik itu sama Bang Fauzan, setiap saya nanya pasti ada aja jawabannya sama dia. Luar biasa loh. Hebat emang Bang Fauzan ini. Benar. Itu aja Bro Imam. Iya Bang. Siap, thank you. Gitu aja Bang. Thank you Bro Imam Fauzi ya, sudah luangin waktu juga, udah ngobrol juga, gabung dengan kita di sini. Kawan-kawan yang lain ada yang pengen, atau mungkin dari tadi pendapat Bro Paujan kawan-kawan rasa tidak sepakat begitu, nggak apa-apa, kita sharing santai saja. Baik itu ada Reja Kagultom, Ad Sahid, terus siapa lagi, Ahmad Kevin Lubis. Silakan kawan-kawan yang ingin menyampaikan pandangannya ataupun ingin bertanya boleh, dengan senang hati pasti diupayakan untuk bisa kita diskusikan. Oke, karena kawan-kawan kita sepertinya belum ada gelagat ingin bertanya, saya nanya nih Bro Paujan. Tadi Bro Paujan udah singgung ya. Tadi Bro Paujan sudah singgung kaitannya dengan Rektor UI yang diketahui rangkap jabatan, namun akhirnya dirubahlah permennya begitu. Peraturan menterinya atau peraturan pemerintah dirubah akhirnya, yang dimana pada akhirnya memperbolehkan jabatan rektor itu rangkap jabatan tapi di komisaris begitu. Nah, Bro Paujan menyikapinya gimana? Baik dari perspektif politiknya ataupun dari perspektif hukumnya mungkin, karena saya tahu kan Bro Paujan juga mahasiswa hukum. Gimana Bro Paujan? Karena gue belum baca ya, itu peraturan presiden atau peraturan peraturan pemerintah ya? Ya pokoknya gue belum baca aturannya. Yang pasti kalau menurut gue sih gimana ya? Ya mungkin secara etis. Etis nggak apa-apa kayaknya. Secara etis nggak sih gitu loh. Orang gitu, apalagi kan ini UI gitu loh. Ini kenapa? Ya UI ini kan pusatnya pusatnya universitas di Indonesia lah gitu loh. Bisa bilang pusatnya peradaban intelektual gitu. Kalau kita bilang Indonesia, pasti yang paling pertama ya UI gitu, Indonesia. Jadi menurut gue sih kurang etis.
politis lah gitu loh, seorang si rektor gitu Bang. Jadi wakil komisaris. Mungkin kalau misalkan di peraturan pemerintahnya kan itu bisa diganti ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi gue menilai dari situ aja lah, dari etis atau enggak etis sih gitu. Lu ngerangkap jadi wakil komisaris gitu di BRI gitu. Ya enggak lah gitu loh. Dan kenapa ini bisa jadi besar? Karena UI gitu loh. Benar. Itu rektor gitu. Itu rektor UI. Yang tadi gue bilang gitu, ini kan pusatnya universitas gitu loh. Universitas ya ibaratnya tokoh-tokoh juga politisi banyak juga di situ kan, kayak Pak Fadlizon, terus siapa Pak Fahri gitu kan, itu kan dari situ. Terus akademinya ada di Gerung gitu loh. Ya inilah gitu loh. Ya jadi rame lah gitu loh. Ya pasti rame gitu loh. Mungkin kalau misalkan itu ketutup, ada loh sebenarnya rektor yang rangkap jadi komisaris lagi. Kok nggak salah ya di universitas lain, tapi karena ini bukan UI gitu loh. Boleh dong sebutin? Gua nggak tahu dulu. Oke. Lupa tuh, pura-pura lupa ini terus. Ya berarti poinnya saya tangkap tadi ada sisi tidak etis begitu ya Bro Paujan ya, dari rektor yang rangkap jabatan di BUMN itu ya. Tapi malah gue gini sebenarnya Bro Paujan ya, kita sharing ngobrol santai aja. Malah gue mikirnya sah-sah aja sih rektor itu jadi komisaris atau bahkan direktur pun nggak apa-apa, direksi pun nggak apa-apa. Tapi jangan di BUMN yang memang sudah untung gitu loh. BUMN rugi tuh, di Garuda tuh, di BUMN apa lagi, Antam tuh, atau Pertani itu. Nah kalau di situ baru keren, dia bisa buat BUMN-nya jadi untung kan keren tuh jatuhnya. Berarti benar-benar ilmunya terpakai tuh. Nah ini dia jadi komisarisnya di BRI yang kita sama tahu udah nggak ada kerugian, mereka untung terus, sistemnya udah bagus. Ibaratnya Bro Paujan atau gue juga yang jadi komisaris di situ, udah itu nggak bakal rugi BUMN. Itu kayak gimana sih? Gue juga tahu nih. Soalnya komisaris itu yang gue tahu ya, itu juga ya, cuman akta doang gitu loh, untuk di akta. Terus juga kalau terlalu penting juga gitu loh. Gue juga kurang tahu tuh mengenai komisaris itu. Ya kalau kita sharing aja, kalau yang gue tahu kan komisaris itu adalah pengawas dari direktur itu, jajaran direksi itu kan diawasi oleh komisaris tuh Bro Paujan. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi itu, apalagi keputusan-keputusan yang bersifat keluar pada umumnya harus diketahui oleh komisaris. Nah di situ tuh perannya komisaris. Makanya gue bilang kalau perusahaannya udah untung, sistemnya udah bagus, mah ya gue juga yang nggak pernah jadi apa-apa disuruh jadi komisaris, beres itu barang. Bungkus itu barang. Iya, tapi coba kita disuruh jadi komisaris di BUMN yang udah mau collab, yang udah setiap tahun rugi. Udahlah, atau Bro Tulus. Gimana Bro? Ya Bro Tulus for komisaris BRI. Woi, lagi saya. Berarti besok saya podcast pakai jas saya, nggak usah pakai kaos lagi. itu sih yang gue rasa ya. Memang kalau kita mau bilang etis nggak etis, kadang kita apa ya? Tinggal orang bilang Bro Paujan, lo ada aturannya kok kata dia kan. Padahal aturannya dibuat setelah melanggar. Jadi keren juga itu. Jadi kita ngelanggar nih. Aturannya dirubah agar yang kita lakukan tidak jadi pelanggaran. Wih, luar biasa kata saya. Makanya kan di sosial media itu banyak sekali jokes-jokes yang bertebaran dari para netizen kan. Akhirnya rektor UI jadi bahan olok-olok oleh para netizen yang mungkin yang ngetik itu kayak anak SMP kali ya, atau anak SMA. Ya semester 1 ya kan, maba-maba ini disuruh seniornya mungkin kan. Buka aib sendiri. Oke, kawan-kawan nih, biar kita tidak asik ngobrol bertiga saja, saya persolehkan sekali lagi nih ke Ahmad Ghazali, Lubis, Reja Kagultom, Abdi Sahid atau Bintang Pradika. Sharing santai saja, apa saja yang hari ini tengah kawan-kawan resahkan, atau hari ini tengah kawan-kawan bingungkan atau ingin kita diskusikan, dengan senang hati pasti kita bahas. Izin Kak saya, Kak.
Ya, silakan ABD Sahid. Abdul Zahid Kak dari Makassar. Ini mengingat Makassar, Daeng berarti ya? iya Kak. Nah, silakan. Beberapa hari yang lalu itu Presiden mengumumkan perpanjangan PPKM. Artinya dampaknya akan terdapat luas lagi, lebih luas. Kan kalau kita melihat regulasi yang ada yang mengenai PPKM, bahwa Satpol PP itu tidak boleh langsung melakukan penyitaan. Tapi realita yang terjadi di masyarakat, yang terjadi pedagang kecil, itu setiap Satpol PP datang, langsung mengambil barang-barang mereka, langsung menyita barang-barang mereka tanpa ada peringatan, tanpa ada sanksi terlebih dahulu. Artinya mereka mengambil barang tersebut tanpa ada surat, bukan surat, teguran lah. Iya, peringatan terlebih dahulu ya. Artinya ini modalnya nak ambil, jadi modal dari pedagang ini nak ambil oleh Satpol PP. Jadi kehidupan dari para pedagang ini akan mati. Bagaimana mau dapat keuntungan sedangkan modalnya untuk ini diambil? Bagaimana itu menyikapi Kak? Karena kalau kita melihat regulasi yang ada, harusnya itu Satpol PP itu harus memberikan tindakan-tindakan terlebih dahulu seperti surat teguran, saksi dan lain sebagainya, tanpa melakukan penyitaan terlebih dahulu. Siap, Bro. ABD Said dari kampus kuliah atau bukan, Bro? Kampus Kak. Kuliah di kampus Universitas Islam Makassar. Semester berapa, Bro? Baru semester 4 Kak. Semester 4 ya. Harusnya memang kelihatan lah semesternya itu masih semester berapi-api itu, belum pusing mikirin KKN, belum pusing mikirin skripsi. Jadi kita harus apresiasi nih Bung ABD Sahid ini yang menyuarakan kegelisahan para pedagang kaki lima yang barang dagangannya diangkut, yang dimana itu modal menurut Bung Sahid. Gimana kira-kira Bung Paujan pendapatnya? Gue ya rekam, laporin ke misalkan Satpol PP di mana gitu ya, laporin ke situ, ke polisi, poldanya, itu pasti nanti ditindak gitu loh sama poldanya gitu. Ya kan banyak juga kan apa namanya yang dicopot-copotin tuh pas ketahuan inian, pas ketahuan apa habis after apa itu after penindakan yang semena-mena itu banyak juga yang dicopotin gitu loh. Kalau saran gue sih itu rekam, terus laporin ke pihak yang berwenang nanti biar dicopot gitu loh. Karena polisi itu kan tugasnya untuk mengayomi masyarakat gitu loh. Ya banyak juga di Tangsel juga kayaknya ada tuh kemarin yang viral juga yang masuk ke Mata Najwa tuh di Pamulang nggak salah. Iya, yang pedagang angkringan itu ya. Ya angkringan itu. Kalau gue sih gitu loh. Tindakan yang paling simple ya, kita rekam aja gitu. Kita rekam, ini ada buktinya. Sekarang kan ya UU ITE bukan cuman untuk inian, tapi ya kelebihannya itu kan apa namanya bisa jadi alat bukti kan di persidangan gitu loh. Dan itu bisa dicopot loh. Apa namanya Satpol PP-nya itu yang bertindak sewenang-wenang seperti itu. Gitu. Saya kirain tadi dicopot celananya, Bro. Copot posisinya, Bro. Bro Dika gimana? Ada mau ditambahin nggak atau kawan-kawan yang lain? Nggak apa-apa, biar komplit nih jawaban ke Bro ABD Sahid nih. Gue sih ada pertanyaan nih dari Bro Tulus buat Bro Paujan. Kan bicara politik itu kita bicaranya selalu mendengar kata dari pemilihan umum kan. Nah, misalkan nih Bro Paujan, ketika kita ada 3 calon kandidat dan ternyata dalam 3 kandidat itu kita nggak ada yang stop nih. Nah, Bro Paujan itu untuk memilih golput atau memilih menyumbangkan hak suaranya tuh? Gua tergantung. Gimana tuh tergantung? 3 nih jelek semua ya. Punya ini semua ya, punya rekod yang nggak bagus lah kita bicarakan. Gue tergantung. Misalkan
gua timbang dulu nih mana yang ya gua ukur-ukur lah. Kira-kira yang masih bisa ditoleransi sama kita. Gua bahkan gua akan dukung biar gue bisa ngawas. Gitu. Gue akan dukung. Berarti Gue milihnya timbang dulu ya. Pertama gue bilang dulu. Gue timbang. Dipilih dulu mana nih yang kira-kira masih bisa ditoleransi kesalahannya. Terus gue dukung. Biar gue bisa jagain. Gue bahkan ikut tim kampanyenya, bisa jagain. Gitu. Nggak dipeluk kan, Bang? Ngejaganya nggak dipeluk kan? Ngejaganya nggak dipeluk kan? Kan prokes kan. Bagaimana lu? Oh ya prokes ya, gimana dong? Berarti memilihnya untuk menyumbangkan suara berarti ya, Bang ya? Dukung suara. Kalau didukung gendong gitu berat, bro. Tapi nggak gimana ini aja, gimana berapa mau bayar nih, gitu ya. Takutnya gitu kan. Serangan fajar, serangan duha. Serangan fajar, serangan meteor gitu kan. Gue sih belum pernah dibayar. Belum bayar ya? Sih. Iya benar. Jangan-jangan abangnya bayar lagi. Karena udah ada rencana mau gabung tim politik. Saya tidak ada duit. Memang selalu begitu, Bro Pojan. Saya juga tidak pernah dibayar karena tidak pernah ada yang tahu kan begitu. Tapi gue dapat banget poin Bro Pojan karena memang pada dasarnya di pemilu ini ya kita begitu, memilih yang buruk di antara terburuk. Karena setiap individu atau setiap tokoh itu pasti punya catatan yang kalau kita mau cari-cari pasti ada aja kurangnya. Pasti ada aja busuknya. Ya, disitulah tugas kita sebagai pemilih, kita timbang nih, ini buruknya begini, ini buruknya begini. Yang satu bermasalahnya karena misalnya nonton video porno misalnya, tapi yang satu lagi salahnya apa gitu. Jadi ya memang pada dasarnya pemilu adalah itu. Kalau kita mau bilang memilih yang terbaik di antara yang baik, saya rasa kita terlalu klise lah ya. Terlalu klise menurut saya. Tadi Ahmad dari Reja Kagultom udah raise hand tuh. Mau nanya silakan Reja Kagultom. Gue tambahin dulu boleh nggak? Boleh banget, Bro. Karena di politik nggak ada kesatria piningit, Bro. Bener banget. Iya bener. Bener banget. Bener banget. Ya, ini yang kita anggap dulu, yang kita anggap Pak Jokowi lah, kita anggap sebagai ya kesatria piningit. Ya kita kan sekarang ya begitu ya. Maksudnya nggak ada yang nyangka Jokowi, surprise loh menurut gue Pak Jokowi itu yang merakyat dan segala macam. Kok begini ya? Gitu sih kalau gue. Nggak ada kesatria piningit. Iya, udah kayak prank aja dia ya. Dulu mah Jokowi adalah rakyat adalah Jokowi. Sekarang mah surprise motherfucker. Jokowi. Semboyannya Jokowi adalah kita gitu kan. Sekarang gimana Pak Jokowi, siapa lu kan? Silakan Reja Kagultom, tadi sudah raise hand tuh. Ya barangkali ada yang ingin disampaikan unek-uneknya. Siapa tadi yang raise hand? Dia bukan sih, gue takut salah lihat lagi. Total Oh ya benar. Reza. Ya, aku. Ya silakan bro. Aku mau bertanya tadi tentang percakapan orang abang. Abang itu kan tadi Bang Pojan masuk ke politik gitu, dia dari partai PKS kan. Apa religius gitu. Nah, yang mau kutanyakan cuman dua, kalau contohnya yang ku tahu ya, yang tidak bermahar yaitu Nasdem dan PSI. Yang tahun 2019. Nah, bagaimana pendapat abang tentang mahar politik ini? Harus tegas juga. Nah, kemudian berikut juga bagaimana tentang korupsi? Dana mahar, bahar mahar kan harus kembali mahar. Kan gitu dia. Harus kembali modal. Nah, bagaimana tentang korupsi DPR itu menurut abang? Dan yang terakhir bang, soal aktivis.
ketika dia aktivis mahasiswa, dia gentol mengatakan bahwasanya bela rakyat. Ketika contohnya dia masuk ke Senayan, bukan bela rakyat, sengsarakan rakyat gitu dia. Nah, bagaimana menurut Abang? Gitu dia. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya Bro Reja Kagultom nih, luar biasa pertanyaannya, strike to the point. Mahar politik yang menurut Bro Reja Kagultom hanya Nasdem dan PSI yang tidak pakai mahar. Nah, gimana Bro Paujan menyikapi mahar politik yang pada akhirnya berimplikasi pada korupsi? Itu dulu deh sebelum masuk ke perubahan aktivis tadi. Ke situ dulu Bro, silakan Bro. Gua mahar politik ini menjadi sangat problem ya di perpolitikan di Indonesia gitu loh. Karena kita dibiayai oleh negara kan, partai itu dapat uang kalau nggak salah. Ya, gue boleh konfirmasi dulu nggak nih? Iya benar. Dapat Per suara itu kalau nasional 2.000 atau berapa ada dananya. Aduh, keputus kayaknya. Cek suara gue masuk nggak, Dik? Putus lah. Suara lo masuk. Dari APBN. Bro Paujan, mohon maaf tadi suaranya keputus, Bro. Sinyal nge-lag. Masuk. Ya, aman. Iya, putus. Oh, jadi benar ya, karena partai itu dapat kan? Dapat. Tapi nggak, menurut gua ya, menurut gua kayaknya kurang deh gitu loh untuk parpol gitu kan. Makanya parpol tuh kalau ya ini pasti mahar politik gitu loh ininya gitu ya udahlah dapat dan itu kan buat pertama itu buat kaderisasi juga kan, belum lagi manasin mesin partai ya kan, belum lagi ya kan, itu kredibilitas sama isi tas kan. Itu yang paling penting tuh yang ketiga, isi tas. Nah, itu kan ya karena dan juga karena dalam politik terutama demokrasi ya kan, itu dalam demokrasi kita membiayai pesta 280-an lah, 280 jutaan. Nah, itu banyak kan gitu loh. Nah, sedangkan partai harus membiayai itu gitu. Nah, makanya itu butuh dana sokongan lagi tuh. Ya udah lu ini deh dapat duit berapa gitu kan. Lu punya duit berapa? Ya udah lu jadi calon legislatif ini nomor 1 misalnya lagi, itu uang lagi gitu. Karena yang dibiayai adalah pesta rakyat. Nah, itu dia. Simpelnya itu sih. Tapi Bro Paujan melanjut dari pertanyaan Reja Kagultom tadi, tapi apa yang Bro Paujan jelaskan tadi itu implikasinya juga kembali ke rakyat, bagaimana tadi para calon ini baik legislatif ataupun eksekutif yang mengeluarkan uang di awal untuk mahar politik, akhirnya berusaha mengembalikan itu dengan cara-cara yang cenderung korup begitu. Gimana Bro Paujan menyikapinya? Kenapa? Coba ulang tadi putus. Maksudnya begini Bro, putus. Melanjut apa yang tadi Reja Kagultom sampaikan kan? Oke, Bro Paujan sampaikan dana mahar politik itu untuk kaderisasi, untuk mesin partai segala macam. Tapi kan implikasinya selanjutnya adalah dampaknya para calon yang nantinya akan duduk ini berpikir untuk mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan sebelumnya. Nah, akhirnya kan yang terdampak malah rakyat itu juga. Gimana kira-kira? Gimana ini gue agak, ya ini permasalahan inilah, ya kita sama-sama coba untuk ini kita beresin ya. Permasalahan kos politik ini.
Karena ya gimana ya gitu. Ya pertama Putus-putus bro suaranya bro. juga kadang-kadang rakyatnya juga kita kan misalkan orang-orang yang nyalek ini butuh beli baleho ya kan, terus bagi-bagi inian gitu kan, bagi-bagi sengan fajar gitu. Tuh ada yang mau masuk kayaknya, silakan. Izin masuk Prof. Ramadan tuh. Ramadhani Gandhi, silakan Profesor Ramadhani Gandhi. Profesor provokator maksud saya, provokator Ramadhani Gandhi. Izin masuk dulu maksudnya. Ya silakan. Izin masuk Zoom, bukan izin komentar, maaf. Oh, kirain ada mau ditambahkan. Oh iya. Tapi ya benar sih poin Bro Paujan tadi menurut gue juga gitu ya, Bro Reja Kagultom. Ya memang itu masalah sistemik bangsa kita hari ini, makanya saya selalu bilang orang-orang seperti kita coba sama-sama. Gimana bro? Enggak, kita coba sama-sama beresin lah permasalahan ini yang mungkin dari dulu kali kayak gini gitu, ketika pemilihan secara langsung ya. Gitu. Apa solusinya adalah pemilihan melalui DPR ya? Enggak juga ya. Enggak juga, pasti ada lagi dalam-dalam. Udah lah, monarki aja, monarki. Tapi menurut gue gini ya, kita sharing nih ya. Menurut gue gini nih. Menurut gue sebenarnya pembiayaan partai politik kita yang tidak transparan. Betul, gue juga sangat sepakat. Pembiayaan partai politik kita hari ini tuh sangat kecil kawan-kawan. Sangat kecil. Per suara itu kalau gue nggak salah hanya 2.000 untuk suara nasional, untuk di provinsi berapa, pokoknya begitu kecil. Sementara betul kaderisasi partai, belum lagi biaya kampanye yang begitu tinggi, belum lagi masyarakatnya yang cenderung kalau calonnya datang bukan nanya visi misinya apa, tapi bawa apa, terus apa pak, apanya cendera matanya begitu. Nah itu yang harus jadi PR menurut gue. Jadi kalaupun memang pembiayaan partai harus dinaikkan dan menguras APBN, tidak masalah. Tapi partai tidak lagi bisa mencari anggaran di luar dari apa yang sudah dikeluarkan negara. Kalau gue secara radikal berpikirnya begitu, bagaimana negara bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan partai politik. Belum lagi kita bicara cukong-cukong yang membiayai para calon misalnya. Kita sama-sama tahu ada misalnya salah satu anggota dewan di kabupaten, di kota, di provinsi mana yang biayain cukong. Nanti kalau dia jadi dewan ya nanti lolosin 1, 2, 3 perda, lolosin 1, 2, 3 rancangan perda begitu loh. Nah itu yang menjadi masalah hari ini, bagaimana pembiayaan kita itu tidak transparan. Yang disodorin ke KPU mah nanti dana awalnya paling 1 juta, tapi yang habis di lapangan bisa sampai miliaran, itu gila. Nggak tahu anggarannya dari mana-mana tuh. Tiba-tiba ada aja dari langit tuh turun, dar. Ya itu yang memang jadi masalah sih sebenarnya. Akhirnya pada saat dia sudah diberi amanah oleh rakyat, bukan berpikir bekerja untuk rakyat, tapi berpikir balik modal dulu gue, baru gue kerja. Nah sayangnya sebelum dia kerja, udah balik modal, langsung diciduk KPK. Akhirnya begitu terus deh. Gitu kira-kira Bro Reja Kagultom ya. Bro Paujan, mungkin tanggapi pertanyaan kedua deh tuh dari Reja Kagultom. Dia nanya tadi, kenapa sih para aktivis mahasiswa tuh dulu mah ngomongnya bela rakyat. Begitu dia sudah duduk di parlemen, begitu dia sudah duduk di Senayan, atau begitu dia sudah duduk di eksekutif provinsi, kabupaten, kota, dia bukan bela rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Gimana kira-kira Bro Paujan? Mungkin gini ya, gue mau bilang lagi gitu loh, bahwa di dalam politik nggak ada yang namanya ksatria piningit gitu loh. Dalam arti kata gini, dulu kok dia ini banget sih gitu loh, membela rakyat gitu, menolong rakyat, menyuarakan suara rakyat pas duduk di parlemen atau duduk jadi wali kota atau jadi gubernur gitu kan, di eksekutif kok nggak ada suaranya sama sekali gitu. Malam sebenarnya mungkin ada tapi nggak kedengeran.
Kenapa? Karena kalau misal terutama di parlemen ya, di parlemen itu kita nggak inian gitu loh, nggak kita punya kuasa, semuanya punya kuasa, semua mainnya itu kita tim gitu loh kalau di parlemen gitu. Jadi mungkin ada 1-2 orang tapi nggak kedengeran gitu loh. Dan juga mungkin ketika dia melihat gitu ya kondisinya nggak dia tertekan sama partai politik terutama kan. Terus bro Ya, ada ya, dia tertekan oleh ya banyak kepentingan, baik kepentingan yang ya dari partai politiknya, dari yang biayainnya gitu loh. Terus juga ya pokoknya itu dia tertekan, di posisi tertekan. Dia mungkin mau bersuara, tapi ya lu nanti diganti gitu di PAO nanti. PAW. Ya PAW ya, di PAW maksud gue. Nanti lu di PAW gitu. Resikonya itu ketika lu bersuara misalkan membela rakyat nggak satu jalur dengan nggak satu jalur dengan suara politik, ya resikonya adalah PAW, kecuali kalau lu kuat gitu secara basis massa. Tapi kalau misalkan basis massa juga, kalau di legislatif mah mainnya bareng bro. Gue nggak yakin juga, ada beberapa orang yang gue yakin ya dia kerja gitu loh, tapi nggak kelihatan aja karena dia cuman sedikit gitu loh gitu. Iya, benar-benar banget. Gue juga sangat sepakat tuh Bro Paujan. Kalau gue boleh mengimpersonate orang-orang yang tadi disebut oleh Bro Reja Kagul, tuh mereka akan menjawab begini. Saya sudah mengupayakan. Karena kita kerjanya kolektif kolegial, maka bagaimana suara forum. Begitulah kurang lebih gaya-gaya mereka, Bro Reja Kagultum. Jadi dalilnya adalah kolektif kolegial begitu. Bagaimana akhirnya harus diputuskan secara bersama sehingga mereka berdalih sudah disampaikan, sudah ada di catatan rapat, sudah ada di catatan panja. Kita bisa lihatlah di kemarin di Omnibus banyak politisi yang seolah-olah tiba-tiba saya sudah menyampaikan begitu ya. Kita kan nggak tahu apakah benar ada catatan itu di rapat mereka atau bukan. Kira-kira begitu Bro Reja Kagultom. Kira-kira masih ada yang kurang nggak atau ada yang pengen disampaikan nggak dari kawan-kawan yang bergabung di Zoom ini? Makin malam makin ramai ini. Ada 800 orang ini. Waduh, luar biasa loh. Hartika, Reja Kagultom, Bintang Pradika. Silakan kawan-kawan yang ingin mendebat pendapat Bro Paujan atau bertanya atau mendebat pendapat saya, silakan kita sharing santai di sini sampai nanti menunggu Andika Persada Ilaika mengantuk begitu, karena tujuan podcast ini adalah mengantar tidur Andika Persada Ilaika. Silakan. Wah, ini Ramadan Digandi Dah Hakim ini udah menyalakan mic-nya. Silakan, Bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, ini kan ya belajar aja lah tentang politik. Saya juga lagi belajar ini. Benar. Di awal yang saya dengar aja ya, dari awal saya dengar ini bahwa persoalan banyaknya politikus yang bekerja tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Rata-rata di antara mereka lebih kepada balik modal kan, banyak ada tadi penyampaian begitu. Ya memang ya mau gimana lagi, kita sudah tahu untuk nyalon di DPR RI aja untuk dapil Banten bisa di atas 5 miliar. Ke DPRD provinsi di atas 1 miliar lah, DPRD kabupaten mini di atas, kalau kota Serang tuh DPRD kabupaten, DPRD kota Serang kalau mau dapat minimal di atas 15 juta. Kita harus megang uang. Sedangkan kita tahu sendiri ya, kalau mau dihitung di gaji DPR ISS-nya aja itu per tahun 1,5 miliar. Per tahun 1,5 M. 1,5 M itu kalau nggak salah dalam catatan itu untuk dibagikan kepada masyarakat yang datang. Nah, rata-rata bagaimana cara mereka menyuntiknya? Masukkan mereka ada foto lama, mereka foto, mereka pasang pamflet, mereka sebut bahwa itu adalah masa reses-nya. Itu kan sering terjadi.
Terkadang ya anggaplah dari 1,5 M itu 1,3 M itu pasti masuk kantong lah, 200 lah yang tersebar ke masyarakat. Itulah cara-cara yang sering terjadi di wilayah DPR, apalagi DPRD kabupaten. Kan mereka nggak butuh dan tidak perlu ada laporan khusus. SS itu enaknya mereka nggak perlu ada laporan khusus. Yang penting ada di dalam kertas itu ada nama, ada tanda tangan, kepala desa, karena di desa kan kalau kabupaten kota itu kalau kota ada tanda tangan 2, selesai di situ. Nggak ada foto, nggak di cross check apa itu ada yang turun ke lapangan. Oh, ada nggak SS di sini? Nggak ada. Yang penting ada tanda tangan, ada foto, selesai di situ. Nah, itu sering terjadi. Di sisi lain juga ketika kampanye, benar kata Tulus, kondisi di masyarakat, terutama di beberapa wilayah lah, saya nggak mau menyebut daerah, di beberapa wilayah, ketika terjun ke masyarakat, karena saya juga kemarin ikut serta dalam wilayah itu, wilayah politik itu, masyarakat selalu bertanya, kalau datang ke sini cuman membawa bicara, kami nggak mau. Ya udah pulang aja kan. Ada sampai ke situ bahasanya. Bahkan karena memang di pemilu 2019 kemarin itu lebih parah lagi. Kalau kamu tidak mendukung Pilpres ini, maka kamu tidak boleh datang untuk kampanye di sini. Kalau kamu nggak turut caleg ini, kalau kamu tidak memilih calon presiden ini, pergi dari sini. Itu sampai ada bahasa-bahasa begitu. Belum lagi kalau datang kan, misalnya tim datang ke rumah, ya mereka datang itu ya Pak, kami ini punya tim yang banyak di desa saya itu, ya pulang sudah pasti itu. Ya udah berapa ininya, misalnya 30 orang Pak, oke, perhitung per kepala 50 dulu ya sekitar 500 tuh, itu belum terjun ke lapangan. Mereka datang ke rumah, apalagi kita sampai ke terjun ke lapangan. Apalagi baliho ke Pampang di kota Serang ini, ya kehitung aja kalau seandainya pajaknya misalnya per sekali masang 5 juta, misalnya per baliho dia masang, itu udah berapa? Udah DPRI bisa di atas 1 miliar lah dia masang baliho. Ya wajar kalau memang seandainya itu terjadi. Selain benar kata Bung Tulus dan Bung Fazlan juga, ya kecilnya entahnya biaya untuk partai politik. Ya benar, cuma 2.000. Salah satu partai yang berwarna biru aja itu 1,8 miliar dia per tahun kalau nggak salah. Kalau yang warna merah di Banten itu 3 miliar. Itu DPD-nya. Sekelas provinsi ya. Ya segitu, 1,8 miliar. Ya mereka harus punya kantor. Kan enak kalau dia punya kantor pribadi. Kalau enggak, dia harus nyewa. Ada kantor pribadi pun listriknya udah kehitung sejuta. Banyak hal lah yang membuat baik itu tekanan yang pastinya sebenarnya begini. Kepentingan pribadi mereka lebih daripada itu juga ada kepentingan partai. Yang lebih utama adalah kepentingan partai. Kepentingan pribadi Dewan, kalau seandainya dibandingkan kepentingan partai, Dewan akan mati-matian untuk membela kepentingan partai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Tulus. Ya saya belajar saja sini. Ya. Luar biasa sekali tadi ya, sampai ke teknis dibahasnya ya begitu. Tapi ya memang hampir sama semua poinnya begitu. Ada relasi kuasa yang memang tidak bisa dilawan oleh para wakil kita, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif begitu. Ada kuasa ketum yang memang tidak bisa terelakkan begitu. Gitu kira-kira ya, Kak Bro Reja, Kak Gultom, dan kawan-kawan yang lain juga tadi sudah bergabung semua. Mungkin selanjutnya saya pengen dengar semacam apalah ya, bagian penting atau closing statement dari Bro Paujan lah. Barangkali ada hal penting yang pengen menjadi catatan ke depan. Ya, terutama nih untuk anak-anak muda yang mau masuk ke politik, terutama gue juga gitu ya. Ya kita sama-sama lah merubah secara pelan-pelan gitu loh. Hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang buruk gitu dalam politik gitu. Dan jangan lupa stay negatif.
Itu dari gua. Bener, jangan positif covid ya, bahaya soalnya. Iya, bahaya. Ya thank you banget ya Bro Paujan, udah banyak hal tadi kita bahas Bro. Dan Yuk. thank you Bro Paujan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nanti di lain waktu kawan-kawan dan kawan-kawan yang bergabung dari Zoom. Yang Thank you nih buat Bro Andika ya juga, ya kan. ya. Bro Ramadan Igandi. Sama tadi Bro Reza Kagultom. Iya, Mantap ada nih pertanyaan. ABD Sahid juga dari Makassar masih bertahan hingga larut malam. Mungkin Pertanyaan pertama tuh. iya, mungkin di Makassar sudah jam berapa ini? Jam 11 kali ya? Iya. Tidak terlalu satu pembahasannya. Mantap dari pembahasan dari kakak-kakak sekalian. Siap. Terima kasih Bro Sahid ya. Kawan-kawan, terima kasih semua. Ya, inilah salah satu tujuan kita di Zona Politik, membicarakan politik ala obrolan warung kopi. Jadi semua bisa bicara politik, semua bisa menyampaikan pandangannya terkait politik. Tidak harus orang yang ada di partai, tidak harus ketua organisasi, tidak harus aktivis mahasiswa. Saya rasa semua elemen bangsa bisa menyampaikan pandangannya terkait politik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi catatan perbaikan ke depan. Selebihnya saya kembalikan ke host saya. Sebelumnya terima kasih buat para peserta yang udah, para hadirin yang udah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 9.12, ya, pukul 21.12, paling kita akhirin aja sebelumnya. Dan lu udah ngantuk juga maaf, ya kan? Kayaknya udah ngantuk nih bro. Kayaknya Bang Paujan juga udah ngantuk nih. Atau Bang Ramadan kan udah ngantuk nih. Pusing gue mikirin anggaran partai. Iya, pusing saya. Gak nyampe masalah anggaran partai itu ke kita lah. Iya bener bang, bayar uang kuliah aja pusing gue gimana mikirin anggaran partai gue. Bro Tulus, gua pas lu ngechat, pas lu nge-DM gua dalam hati gua, anjir gua lagi malas-malasnya sama politik nih anjir. Tapi thank you lah, berarti di tengah kemalasan masih mau luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Ya pokoknya buat gimana Bro terus? Silakan Bro Andika. Pokoknya bila ada salah kata dari saya atau Bro Tulus atau dari kawan-kawan yang lain, pokoknya mohon dimaafkan lah, karena kita juga sama-sama belajar di zona politik, yaitu obrolan santai yang ibaratnya obrolan ngopi-ngopi gitulah pokoknya. Kita akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay safe kawan-kawan, thank you semuanya. Terima kasih semuanya pada malam ini.